Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang populasi sampel dan sampling dalam mata kuliah metodologi keperawatan dengan kelompok Pramesti Nurita Putri, Priyo Budi Danu Nugroho, Putri Rismawati, saya sendiri Rahmawati, Risa Afifah, Sartiah, Siti Min Mudatiles, Sri Indawati, dan Uci Sundari. Perkenalkan, saya Sri Indahwati. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian populasi. Menurut Kay pada tahun 1976 mendefinisikan populasi sebagai kelompok di mana peneliti akan menggeneralisasikan hasil penelitiannya. Lalu yang kedua ada menurut Karlinger pada tahun 1973, ia mendefinisikan populasi sebagai keseluruhan anggota, kejadian, atau objek-objek yang telah ditetapkan dengan baik. Yang ketiga ada menurut Ismianto. Ismianto mengatakan bahwa populasi adalah keseluruhan subjek atau totalitas subjek penelitian yang dapat berupa orang, benda, atau suatu hal yang di dalamnya dapat diperoleh atau dapat memberikan informasi atau data penelitian. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sampel. Jadi, menurut Ferguson, sampel adalah beberapa bagian kecil atau cuplikan yang diambil dari populasi atau porsi dari suatu populasi. Lalu, sampel juga sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu, sehingga dapat mewakili populasinya. Jika populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari seluruh yang ada di populasi, hal seperti ini dikarenakan adanya keterbatasan dana atau biaya, tenaga, dan waktu. Maka oleh sebab itu, peneliti dapat memakai sampel yang diambil dari populasi. Sampel yang akan diambil dari populasi tersebut harus betul-betul representatif atau dapat mewakili. Jadi, sampel di sini yaitu inti kecil dari populasi. Contohnya, ketika kita ingin mengetahui taraf ekonomi masyarakat di kecamatan A, maka populasi yang dituju adalah warga yang berada di seluruh wilayah kecamatan tersebut. Untuk keperluan peneliti ini, kita hanya mengambil jumlah kecilnya saja. Maka itu yang disebut sampel. Jadi, hasil penelitian sampel tersebut juga sudah dapat mewakili karakteristik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uci Sundari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Putri Rismawati. Pengertian sampling. Istilah sampling berkenaan dengan strategi-strategi yang memungkinkan untuk mengambil satu subkelompok dari kelompok yang lebih besar. Lalu, kelompok kecil ini digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan tentang kelompok besar tersebut menurut Vokel 1983. Selanjutnya, pengertian teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Terdapat berbagai macam teknik sampling untuk menentukan sampel yang akan dipakai dalam penelitian. Teknik sampling pada dasarnya bisa dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling adalah teknik untuk memberikan peluang yang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dan non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel tidak dipilih secara acak. Selanjutnya, alasan pemilihan sampel. Yang pertama, kendala sumber daya, baik waktu, dana, maupun sumber daya lainnya. Penggunaan sampel akan menghemat sumber daya untuk menghasilkan penelitian yang lebih dapat dipercaya daripada sensus. Nah, kata sampel itu sendiri, peneliti bisa mengambil sebagian dari populasi yang sengaja dipilih untuk dilakukan penelitian. Nah, kata sensus adalah meneliti seluruh elemen
Nah, jadi kenapa peneliti lebih memilih sampel? Karena dia tidak membutuhkan banyak waktu maupun dana. Nah, dibanding dengan sensus kan meneliti seluruh elemen atau populasi. Nah, maka dari itu dia bisa membutuhkan banyak waktu, banyak dana, dan sebagainya. Yang kedua, ketepatan dengan pemilihan desain sampel yang apik. Peneliti akan memperoleh data yang akurat dengan tingkat kesalahan yang relatif rendah. Nah, kenapa desain sampel ini bisa meminimalisir kesalahan? Karena kita sudah memilih atau sengaja memilih populasi itu sendiri untuk dilakukan penelitian. Maka dari itu dapat meminimalisir tingkat kesalahan. Dan yang ketiga, pengukuran destruktif. Biasanya digunakan untuk menguji sesuatu yang bersifat destruktif sehingga sampel tidak digunakan lagi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Uci Sundari, yaitu karakteristik sampel yang baik. Ibnu Dasna dan Muhadis menyebutkan ada beberapa pertimbangan yang menentukan representatif suatu sampel, yaitu sebagai berikut. Pertama, suatu sampel yang baik harus memenuhi jumlah yang memadai sehingga dapat menjaga kestabilan ciri-ciri populasi. Berapa besar sampel yang memadai itu tergantung kepada sifat populasi dan tujuan penelitian. Penentuan jumlah sampel itu bergantung pada faktor variabilitas populasi. Semakin homogen karakteristik populasi, semakin sedikit ukuran sampel yang dibutuhkan dan sebaliknya. Kedua, penelitian yang baik adalah penelitian yang hasilnya sangat akurat. Dengan hasil yang akurat dapat dirumuskan simpulan yang akurat pula, sehingga terdapat hubungan semakin besar sampel akan semakin kecil kemungkinan kekeliruan dalam penarikan kesimpulan tentang populasi. Ketiga, kepadanan tenaga, kecukupan waktu, sarana teknis penunjang, serta kecukupan logistik penunjang. Keterbatasan keadaan tersebut itu dapat mempengaruhi besarnya sampel yang digunakan.